Di mana dari pertemuan yang sebelumnya bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa bersemangat untuk mencari faidah ilmiah. Hendaknya senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, mencari faidah ilmu, mencari fawaid ilmiah. Karena dengan faidah-faidah ilmu itu akan bisa menuntun dia untuk menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu yang dia dapatkan itu akan menuntun dia supaya bisa menempuh jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa malu untuk bertanya tentang suatu masalah ilmiah yang dia belum mengetahui atau belum memahaminya. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa malu untuk bertanya, mencari tahu kepada orang lain tentang suatu masalah ilmiah yang dia belum mengetahuinya atau belum memahaminya. Kemarin disebutkan sebagian athar bahwasanya tidak akan bisa menuntut ilmu, tidak akan bisa menggapai ilmu. Yang pertama, mustahyin, seorang yang merasa malu, sehingga rasa malunya itu menghambat dirinya dari mencari ilmu, dari bertanya tentang suatu ilmu yang dia belum memahaminya. Kemudian yang kedua, mustakbirun, seorang yang sombong. Ya, seorang yang sombong juga tidak akan bisa menggapai ilmu. Karena dia merasa dirinya ilmunya sudah tinggi, ilmunya sudah banyak, orang lain di bawah dirinya. Ya, sehingga dia tidak mau untuk menuntut ilmu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hendaknya kita bercermin kepada betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau makhluk yang paling mulia pun sebutkan dalam hadis yang sahih, beliau membacakan yakni surah Al-Bayyinah kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, biasanya namanya setor itu kan dari murid kepada guru. Maka di sini betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersedia ya untuk apa? Membacakan surah Al-Bayyinah, distorkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Karena ini memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula betapa tawaduknya para sahabat ridwan alim ajmain, di mana para sahabat juga sebagian di antara mereka mengambil ilmu dari para tabi'in. Kemarin kita sebutkan contoh seperti Al-Abadillah, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengambil ilmu dari Ka'bul Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang tabi'in. Begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat yang lainnya juga mengambil dari Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'in. Begitu pula tabi'in ada mengambil dari para tabi'ut tabi'in. Kemarin kita sebutkan bahwasanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala itu adalah gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Imam Zuhri sighar tabi'in, Imam Malik rahimahullah taala yang rajih beliau adalah tabi'ut tabi'in. Dan Imam Zuhri rahimahullah taala gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Akan tetapi valid bahwasanya Imam Zuhri rahimahullah taala juga mengambil ilmu dari Imam Malik rahimahullah taala. Juga mengambil hadis dari muridnya, ya, juga mengambil hadis dari muridnya yaitu Al-Imam Malik rahimahullah taala. Begitu pula yaitu sang imam yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala,
Beliau juga mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Yang notabene Imam Ahmad itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya banyak di antaranya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala. Tapi disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai seorang guru juga mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan juga Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala. Ya. Itulah di antara bentuk ketawaduan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dan yang lain yang terakhir kemarin kita sebutkan di antara bentuk tawadhu'nya para ulama, yakni mereka bersedia untuk memberikan pujian kepada sebagian di antara murid-muridnya yang memang layak untuk mendapatkan pujian. Karena yang saya sebutkan yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala memuji kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Padahal Syekh Utsaimin muridnya. Begitulah Syekh Dr. Shalih As-Suhaimi rahimahullah taala memuji kepada muridnya Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Dan di masa yang lampau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memberikan pujian sanjungan yang luar biasa kepada muridnya yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Inilah keadaan para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain. Kemudian kesimpulan yang keempat, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak menyombongkan diri sehingga dia tetap mau bersedia mengambil ilmu meskipun dari orang yang berada di bawahnya. Maka ini faedah yang lainnya. Jadi seorang penuntut ilmu tidak menyombongkan diri dan dia tetap bersedia untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang di bawahnya. Seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Baik, ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan yang sebelumnya. Insya Allah kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya masih terkait tentang continue di dalam kesibukan ilmiah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu kesibukan utamanya adalah dengan masalah menuntut ilmu dengan berbagai macam bentuknya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa yambagi an takuna mulazamatul istighali bil ilmi ya matlubuhu wa ra'su malih fala yashtagilu bi ghairihi fa in turra ila ghairihi fi waqtin fa ala dhalikal ghaira ba'da tasili wadhifatihi minal ilm. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wayam bagi dan seharusnya antakuna bahwasanya mulazamatul istighali bil ilmi, mulazamah terus menerus secara berkesinambungan al istighali menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu. Ya, hendaknya terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu itu ya matlubu, itulah suatu hal yang menjadi tujuannya. Sesuatu yang dia cari. Sesuatu yang hendak dia gapai, tujuan utama dari dirinya itu adalah untuk terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu. Terus-menerus menyibukkan diri dengan
ilmu. Wa ra'su malih, dan hendaknya hal itu merupakan modal utamanya dia. Ya, hendaknya kesibukan dia terus-menerus dalam masalah ilmu itu merupakan modal utama di dalam kehidupannya. Jadi intinya kesibukan utama seorang penuntut ilmu itu adalah dengan masalah-masalah ilmiah. Baik itu untuk menghafal, atau juga untuk mudzakarah, murajaah, atau untuk mutalaah, menelaah suatu permasalahan, atau untuk mubahatsah, membahas suatu bab pembahasan, ataupun yang lainnya dari kesibukan-kesibukan di dalam ilmu. Fala yastagilu bi ghairihi, maka hendaklah dia tidak menyibukkan diri dengan urusan di luar ilmu. Hendaknya dia tidak menyibukkan diri dengan urusan di luar ilmu. Dan ini hukum asalnya. Jadi maksudnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hendaknya kita berupaya sungguh-sungguh, ya, berjuang sepenuh tenaga supaya waktu dalam kehidupan kita itu bisa maksimal di dalam menuntut ilmu. Dan ini tidak ada batas akhirnya. Dan ini tidak ada batas akhirnya. Setinggi apapun level keilmuan yang ada pada diri kita, tidak akan ada habisnya waktu untuk menuntut ilmu. Dan ilmu itu juga senantiasa akan terpapar di hadapan kita. Karena ilmu itu tidak akan ada habis-habisnya. Ilmu itu ibaratan, yakni lautan yang tak bertepi. Sangat banyak jumlah airnya, sangat dalam samudra itu, dan sangat luas samudra itu. Tidak akan ada habis-habisnya ketika seorang penuntut ilmu itu mengambil air, yaitu ilmu dari samudra tersebut. Tidak akan ada habis-habisnya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu, dan siapapun dia itu, tidak berhenti dari menuntut ilmu. Kita berupaya untuk melihat kondisi kita masing-masing, karena tentu kondisinya setiap orang itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi hendaknya dia atau kita semuanya berupaya untuk berpikir secara cerdas. Dari pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan kita, terutama nanti kalau sudah dewasa, antum sudah dewasa, kemudian sudah berumah tangga, banyak urusan dan seterusnya, itu kita harus betul-betul pandai di dalam manage, mengatur waktu kita. Kita harus pandai di dalam melihat kondisi-kondisi yang meliputi diri kita. Di sana akan banyak pilihan-pilihan, ya, akan banyak pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih jalan A? Apakah kita akan memilih jalan B? Atau kita memilih jalan C? Dalam satu permasalahan yang kita hadapi pun akan terjadi banyak pilihan. Akan terjadi banyak pilihan. Maka dari pilihan-pilihan yang ada itu, kita harus cerdas dan pandai serta cermat, teliti untuk mengamati pilihan-pilihan tersebut. Mana yang sekiranya paling bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, mana yang sekiranya paling bermanfaat untuk akhirat kita. Termasuk diantaranya, mana sekiranya dari pilihan-pilihan itu yang paling bisa mendukung kita supaya kita bisa terus mulazamah al-istighol bil ilmi. Mulazamah secara kontinu terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Dan masing-masing orang, sebagaimana Anda katakan tadi, itu akan berbeda-beda kondisinya antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Muskilat, problematika kehidupan yang dihadapinya pun akan berbeda-beda. Orang-orang yang akan dihadapi juga akan berbeda-beda dengan karakter yang beraneka ragam. Permasalahannya berbeda-beda, intinya bagaimana kita secermat mungkin memilih di antara pilihan-pilihan yang ada itu untuk kita menentukan sikap. Sehingga bagaimana semaksimal mungkin pilihan kita itu yang paling bermanfaat bagi akhirat kita. Ya, yang paling bermanfaat bagi akhirat kita.
Termasuk yang paling bermanfaat untuk kesibukan kita di dalam menuntut ilmu. Ya, di dalam menuntut ilmu. Maka beliau sampai mengatakan, hendaknya tujuan utama kita, modal utama dalam kehidupan kita, fokus utama dalam kehidupan kita adalah mulazamatul istighali bil ilm. Mulazamah terus menerus, continue dalam kesibukan ilmiah, di dalam menuntut ilmu. Lalu kata beliau, fa in turra ila ghairihi, lalu jika seseorang itu dipaksa atau terpaksa oleh kondisi ila ghairihi untuk menyibukkan diri dalam permasalahan selain ilmu, fi waqtin, dalam suatu waktu, kondisi mengharuskan untuk menyibukkan diri dengan selain perkara ilmu, fa'ala dzalikal ghaira, maka dia melakukan perkara di luar ilmu itu ba'da tahsili wadhifatihi minal ilm. Ba'da tahsili, setelah dia menghasilkan wadhifatihi, tugasnya, minal ilmi, dari masalah ilmu. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, namanya kita hidup di dunia tentu butuh kepada bekal untuk hidup di dunia ini. Dalam mencari bekal untuk hidup di dunia ini tentu akan banyak masalah yang kita hadapi, yang mengharuskan kita terpaksa untuk sesaat meninggalkan kesibukan ilmiah kita. Ya, kesibukan ilmiah kita. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika memang terpaksa demikian itu di suatu rentang waktu tertentu, hendaknya prioritasnya tetap dalam masalah ilmu. Sebisa mungkin kita selesaikan dulu tugas ilmiah kita, ya, tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu, baru kemudian kita kerjakan suatu hal yang memang harus kita kerjakan tersebut. Misalkan dari urusan-urusan perkara-perkara duniawi yang memang harus kita melakukannya. Ini jika memungkinkan. Ya, maka ini nasihat beliau, nasihat yang sangat agung dan sangat bermanfaat sejatinya bagi kita semuanya. Ini semuanya untuk kebaikan diri kita, diri kita. Jadi fala yastagilu bi ghairi, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak menyibukkan dirinya dengan selain ilmu, ya, dengan selain ilmu. Ya, maksudnya semangat di dalam menuntut ilmu, pandai-pandai di dalam membagi waktu, dan prioritas utamanya adalah di bidang ilmu, ya, prioritas utamanya di bidang ilmu. Khani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Untuk keterangan lebih jauh kita ambilkan dari kalamnya Al-Imam Ibnu Jum'ah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata Al-Imam Ibnu Jum'ah rahimahullah ta'ala berikan nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Wala yudayyi'u syai'an min awqati umrih. La yudayyi'u, hendaknya kita semuanya tidak menyia-nyiakan syai'an, sedikit pun, min awqati umrih, dari waktu-waktu yang ada di dalam umur kehidupan kita ini. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan waktu dalam kehidupan kita ini fi ghairi ma huwa bisodadihi minal ilmi wal amal. Jangan disia-siakan waktu yang ada dalam perkara-perkara selain perkara yang memang dia berada di dalamnya sebagai seorang penuntut ilmu, yakni dua hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal. Ya, yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal. Ya. Jadi hendaknya waktu-waktu dalam kehidupan kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat bagi akhirat kita.
Jangan disia-siakan sesaat pun dari waktu-waktu dalam kehidupan kita itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi hendaknya dimaksimalkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang memang kita sebagai penuntut ilmu itu berada di dalamnya, yaitu untuk dua hal. Yang pertama al-ilmu dengan berbagai macam aktivitas di dalamnya, yaitu menghafal atau murojaah, ataupun menelaah, atau membahas, atau belajar, atau mengajar, atau berdakwah, ataupun hal misalnya dari masalah-masalah ilmiah. Dan yang kedua, al-amal untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal, begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Dan ini akan senantiasa berjalan pada setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena dalam perjalanan hidup kita itu tentu akan menghadapi yakni kondisi A, selesai kondisi A datang kondisi B, selesai kondisi B datang kondisi C, begitu seterusnya. Dan dalam setiap kondisi itu ada tuntutan ketakwaan kita pada kondisi tersebut. Nah, ini tentu dibutuhkan kepada ilmu. Dan tentu dibutuhkan kepada al-amal supaya kita terus berjalan di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi yang kita hadapi tersebut. Ya. Makanya kesibukan kita itu ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Seharusnya ini sebagai porsi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Porsi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena ilmu dan amal ini, ya, ini adalah thariqah, jalan yang paling bermanfaat dan jalan yang paling cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan ilmu dan jalan amal. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Ini jalan yang paling bermanfaat, jalan yang paling cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita proja bersama di awal-awal pembahasan terdahulu tentang keutamaan ilmu syar'i. Ya, keutamaan ilmu syar'i. Maka asalnya hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita untuk dua hal tersebut, antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Yang mana dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, yakni orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan memiliki amal yang solih. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yakni orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yakni yang beramal tapi tanpa landasan ilmu. Maka ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Bahkan hendaknya itu yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan sesaat pun dari waktu kehidupan kita itu, yakni dalam hal-hal yang bukan menjadi tujuan hidup kita, antara ilmu dan amal tersebut. Illa biqadri darurah, kecuali sekadar ukuran yang memang harus kita lakukan di luar ilmu dan amal. Min aklin, berupa makan, ya makan. Ya makan secukupnya, ya makan secukupnya. Au syurbin, ataupun minum, au naumin, atau tidur, au istirahatin, atau istirahat, lima lalin, karena jenuh. 5 lalin karena jenuh. Dan seterusnya. Jadi hendaknya kesibukan kita dalam ilmu dan amal, kecuali memang dalam hal-hal yang harus kita kerjakan. Seperti apa? Seperti makan, minum, tidur, istirahat ketika capek, dan seterusnya. Tapi makan dan minum ini pun hendaknya kita, ya ini apa?
kita atur supaya makan dan minum kita itu ya sebatas apa yang mencukupi kita dan bermanfaat bagi diri kita, lebih khusus untuk akhirat kita. Jangan kemudian seorang penuntut ilmu kesibukannya makan, minum. Baik kelihatan di sana makan, minum. Kelihatan di kantin, kelihatan di matam, kelihatan di sana makan, minum terus. Nah, itu tidak selayaknya begitu. Jadi makan minum ini yakni biqadril hajah, sebatas dengan kadar kebutuhan kita. Jadi bisa untuk menegakkan tulang punggung kita. Kemudian waktu yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk ilmu dan amal. Untuk ilmu dan amal. Dan para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain, mereka itu luar biasa di dalam menjaga waktunya. Ya tidak seperti kita-kita ini. Kita-kita ini kan masih banyak mainnya. Ana maksudnya. Ya, ana. Kalau antum insyaallah semangat ya dalam menuntut ilmu. Kalau kita-kita ini masih banyak waktu-waktu luang yang kurang bisa kita maksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita lihat para ulama kita, diceritakan oleh sebagian ulama yaitu tentang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau itu sampai apa? Sampai dalam waktu beliau berwudu. Ya. Waktu berwudu itu pun beliau manfaatkan untuk hal-hal ilmiah. Diceritakan bahwasanya beliau, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu menghafal Alfiyatul Iraqi dalam bidang mustalah hadis itu. Proses menghafalnya itu ketika berwudu. Pas waktunya berwudu beliau menghafal itu. Nanti wudu lagi menghafal itu. Sampai dalam berwudu pun dimanfaatkan untuk menghafal matan Alfiyatul Iraqi. Itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahkan Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala diceritakan sampai ketika buang hajat pun itu tidak berhenti dari ilmu. Caranya gimana? Ketika buang hajat itu, beliau kan di dalam toilet begitu. Putranya yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah ta'ala membacakan pembahasan ilmiah. Sampai seperti itu para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, mungkin antum bisa sambil main bola kemudian bawa matan begitu ya. Main bola bawa matan atau gimana. Tapi intinya apa? Intinya waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ilmu dan amal. Untuk ilmu dan amal. Ya. Sesekali main bola tidak apa-apa. Sesekali main bola tidak apa-apa. Atau permainan-permainan yang lain yang bisa mengembalikan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Tapi jangan keterusan, ya. Tapi jangan keterusan di dalam permainan yang ada. Jadi illa biqadri darurah, kecuali seukuran yang memang betul-betul dibutuhkan, min aklin berupa makan, au syurbin atau minum. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim dan juga sang ayah Abu Hatim rahimahullah ta'ala itu pernah suatu saat yakni apa? Yakni membeli ikan. Nah, ketika hendak mengolah ikan ini, terdengar seruan bahwasanya Syekh Fulan buka majelis tahdits. Sudah ditinggal ini ikannya. Sibuk dengan ilmu terus begitu sampai apa? Lupa bahwasanya tadi punya ikan. Sampai agak busuk. Nah, setelah itu agak waktu longgar, ternyata didapati ikannya sudah busuk. Ya sudah dimakan, sudah agak busuk. Nah, itu para ulama sampai seperti itu dalam apa? Memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupannya dalam masalah ilmu, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu diceritakan bahwasanya ketika beliau itu di dalam perjalanan naik mobil kan, beliau kan buta. Maka di kanan kiri beliau itu ada apa? Ada muridnya yang bertugas untuk membacakan kitab. Itu dalam perjalanan, setiap perjalanan beliau seperti itu. Dalam perjalanan beliau seperti itu. Jadi waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Jadi gantian, ya, kadang yang membacakan sebelah kanan, nanti sampai gantian sebelah kiri, ya, membacakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Pernah suatu saat ketika di perjalanan itu, tatkala sedang membacakan, tiba-tiba yang membacakan ini berhenti membacakan kitab yang sedang dibaca itu. Maka Syekh bin Baz tanya, kenapa kok berhenti? Nah, dijawab bahwasanya ketika itu kebetulan lewat di suatu tempat yang begitu menghijau, begitu indah.
Dan ini sangat jarang sehingga sampai yang membacakan ini pun terlena dengan melihat pemandangan yang indah tersebut. Ditegur oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, kok melihat pemandangan? Lanjutkan baca kitabnya. Lanjutkan baca kitabnya. Atau semisal itu dari cerita-ceritanya beliau rahimahullah taala. Jadi seperti itu ulama kita memanfaatkan waktu-waktunya. Ya mungkin antum misalkan ketika antri di kamar mandi, ya, ndak mandi atau apa, ya, bawa kitab. Jangan bawa kelereng, ya, jangan bawa kelereng. Bawa kitab, maten atau apa, nanti murojaah, ya, atau bawa apa begitu. Nanti ilmu dan amal, ilmu dan amal. Sudah gede-gede masa bawa kelereng, enggak toh? Enggak bawa kelereng. Baik. Au naumin atau tidur. Ya. Tidur ini pun sebatas yang dibutuhkan, ya, sebatas yang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya, kebutuhannya dia di dalam tidur, ya di dalam tidur. Ya, tapi pada umumnya kalau untuk qailulah itu ya cukup sekitar berapa? Sekitar setengah jam atau 15 menit, 20 menit, setengah jam. Qailulah tidur siang ya sebelum duhur itu sekitar segitu. Adapun tidur malam ya mungkin 4 jam atau 5 jam. Ya, 4 jam atau 5 jam itu insya Allah sudah aman. Jadi misalkan tidur jam 10, kemudian bangun jam 2 ya, atau setengah 3, itu insya Allah sudah mencukupi tidur kita dan juga bagus untuk kesehatan. Ya, bagus untuk kesehatan. Jadi sebenarnya jam 10 itu tidur, ya jam 10 itu tidur, nanti bangunnya jam 2 atau jam setengah 3. Itu lebih baik dibandingkan tidur jam berapa? Tidur jam 1 karena sibuk murojaah begitu, ya, sibuk murojaah ya, sampai jam 1 kemudian tidur sampai adzan subuh. Maka lebih baik tidur jam 10 tapi kemudian bangun jam 2 atau setengah 3. Nah, dari sisi yakni kesehatan tubuh itu juga lebih baik. Manfaatnya juga lebih besar dari sisi keilmuan, dari sisi keilmuan. Tapi jangan tanya tentang para ulama kita. Ulama salaf terdahulu itu kalau sudah murojaah, itu lupa waktu memang mereka. Lupa waktu, sudah murojaah, tidak berhenti kecuali apa? Kecuali terdengar adzan subuh. Ternyata sudah subuh. Ternyata sudah subuh. Nah, itu mereka seperti itu. Yang kita beda dengan mereka. Maksudnya keimanan kita itu, semangat kita itu tidak seperti mereka. Maka kita ya bagaimana semaksimal, yakni kita memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita. Kalau mereka dengan kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada itu justru menguatkan mereka karena memang mereka sangat mencintai ilmu. Kalau level-level kita ini kan cintanya ke ilmu masih nanggung, ya masih nanggung atau masih sedikit. Sehingga kalau kita paksakan fisik kita untuk kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu, nah itu tidak kuat. Itu tidak akan kuat. Tidak sebagaimana para ulama terdahulu rahmatullahi alaihim ajmain. Baik, jadi tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Istirahatin limalalin atau istirahat ketika jenuh. Ya namanya orang itu ada naik turunnya, kadang semangat, kadang juga ada jenuhnya, maka dibutuhkan kepada istirahat. Tapi istirahat jangan keterusan, jangan kebablasan istirahatnya. Kalau terusan nanti akan hilang semangatnya, Istirahat secukupnya, kemudian kembali ke kegiatan-kegiatan ilmiah lagi. Awadai haqqi zaujatin atau menunaikan haknya istri, keluarga, au zairin ataupun tamu yang berkunjung. Ya, di sana ada perintah untuk wa'ashirhunna bil ma'ruf, yakni bergaulah dengan istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian juga perintah untuk memuliakan tamu dan seterusnya, ini termasuk bagian dari amal. Au tahsili qutin atau untuk mencari penghasilan makanan. Ini maksudnya mencari maisah, mencari nafkah. Wa ghairihi dan perkara-perkara yang lainnya mimma yahtaju ilaihi dari hal-hal yang memang dia membutuhkannya. Maka itu harus dilakukan tapi dicari bagaimana caranya supaya kita itu bisa memaksimalkan di dalam menuntut ilmu. Kadang seorang itu kan ada pilihan pekerjaan, misalkan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Kalau pekerjaan A ini nanti konsekuensinya akan begini.
Pekerjaan B konsekuensinya begini, begini, begini terkait masalah waktu sholat dan waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Pekerjaan C konsekuensinya begini, begini, begini. Maka kita pilih dari pekerjaan-pekerjaan itu mana sekiranya yang paling bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, mana sekiranya yang paling bermanfaat untuk akhirat kita. Auli alamin, atau karena sakit, au ghairihi, atau perkara yang lainnya, mimma yata'adzaru ma'hul istighalu, dari hal-hal yang mana ketika sakit atau semisalnya itu tidak mungkin untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara ilmiah. Kalau memang sudah tidak mungkin. Tapi kalau kita lihat para ulama kita rahmatullahi ajmain, mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Sampai sakit pun mereka juga tetap dalam kegiatan-kegiatan ilmiah kita, ilmiah mereka. Pernah kita ceritakan bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala, dalam kondisi sakit pun mereka tetap apa? Mereka tetap sibuk dengan ilmu, Demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menceritakan dalam kitab Raudatul Muhibbin dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu pernah mengalami sakit, sama tabib, dokter, diberi advice, diberi anjuran untuk apa? Untuk berhenti istirahat total. Tidak menelaah kitab-kitab lagi. Nah, tentang hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak bisa menerima. Beliau kemudian mengajak diskusi tabibnya itu, dokternya itu diajak diskusi. Wahai tabib, wahai dokter, saya itu kalau menelaah kitab-kitab itu akan menjadi menguat semangat saya. Ya, menguat semangat saya. Tabiatnya, fisiknya itu malah menguat. Karena kecintaan beliau kepada ilmu. Ya. Ini bagaimana? Jadi beliau tetap apa? Ketika sakit, karena memang kecintaannya yang luar biasa kepada ilmu, justru dengan menelaah kitab-kitab, tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan ilmiahnya itu menjadi sebab kesembuhan beliau rahimahullah ta'ala. Seorang itu kan kesembuhannya itu sangat tergantung juga dengan apa? Selain dengan takdirnya Allah SWT, juga sangat tergantung dengan kondisi kejiwaannya. Kalau seorang itu bergembira, senang dengan sesuatu hal, itu akan mempercepat proses kesembuhannya. Nah, kalau seseorang itu cinta kepada ilmu, dengan kecintaan yang luar biasa, maka justru dengan menyibukkan diri dengan ilmu itu akan menjadi sebab kesembuhannya dari sakit. Tapi tentu beda-beda dengan apa? Sesuai kadar tingkat kecintaan seseorang kepada ilmu. Kalau macam-macam kita ini enggak levelnya segitu, tidak levelnya seperti itu. Kalau sakit ya sudah istirahat, ya, sakit istirahat, kemudian ya setelah mendingan balik lagi segera kembali ke jalur ilmu dan amal. Fa inna baqiyata umuril mu'mini la qimatalah. Kenapa kau menyibukkan diri dengan ilmu dan amal kecuali hanya untuk perkara-perkara yang memang mendesak? Karena umurnya seorang mukmin itu yang untuk selain ilmu itu la qimatalahu, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, kalau untuk selain ilmu dan amal itu tidak ada nilainya sama sekali. Maka hendaknya diambil sebatas apa yang memang betul-betul dibutuhkan. Dibutuhkan. Khanifiddin rahimani wa rahmakumullah. Terakhir kita bacakan di sini, tidak kita baca semua. Kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, haqqun 'ala talabatil ilmi, hak yang merupakan kewajibannya seorang penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim. Jadi dia berupaya untuk bisa sampai ke puncak perjuangannya, puncak kesungguhannya. Fil istiktsari min ilmihi, di dalam memperbanyak ilmu. Ya, menambah dan memperbanyak ilmunya. Ini suatu kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mencapai puncak kesungguhannya,
puncak perjuangannya, kesungguhannya fil istiktsari min ilmihi, dalam memperbanyak ilmunya. Wasobru, dan wajib pula yang kedua untuk bersabar ala kulli 'aridin duna talabi. Kewajiban yang kedua, bersabar menghadapi setiap perkara aral yang melintang duna talabi ketika menuntut ilmu. Ini dibutuhkan kepada kesabaran. Jadi suatu hal yang memang suatu kemestian. Pasti ketika kita menuntut ilmu itu akan ada halangan-halangan. Baik halangan itu terkait diri kita sendiri, kondisi diri kita sendiri, yang batin kondisi kejiwaan kita maupun kondisi fisik kita, maupun halangan itu terkait orang lain, mungkin orang lain itu teman kita, ataupun orang lain itu mungkin guru kita, atau kalau sebagai pengajar orang lain itu mungkin murid kita. Itu mesti akan ada aral yang melintang di dalam jalan ilmu ini. Maka dibutuhkan kepada kesabaran ala kulli 'aridin, terhadap segala aral yang melintang duna talabihi, ketika menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa ikhlasun niyyati lillahi taala, mengikhlaskan niat lillahi taala, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, fi idraki ilmihi, dalam mendapatkan ilmunya. Ya, dalam mendapatkan ilmunya. Warragbatu, yang terakhir, warragbatu ilallahi ta'ala, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, berharap pada Allah Subhanahu wa taala fil auni alaihi, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala alaihi, di atas ilmu. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. 4 hal yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa tadi? Yang pertama, ikhlas, ya, al-ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di awal. Kemudian yang kedua, bersabar di dalam menuntut ilmu. Ini juga sudah pernah kita bahas di bagian-bagian yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yakni bersungguh-sungguh, ya, menyibukkan diri kita dalam memperbanyak fawaid ilmu yang hendak kita dapatkan. Kemudian yang keempat, selain bersungguh-sungguh juga harus dibarengi dengan apa? Dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita merojah bisa difahami dan bermanfaat bagi dunia kita, akhirat kita, dan hati kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.